Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bapak Ibu, di sini ada yang pertama adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia yang nanti saya ulang. Restitusi posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Next. Jadi di sini adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah Dan bukalah matamu, siswa mampu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
Oke, ini satu, apakah Anda atau yang dia membuka kepala kanan Anda, mengapa dan alasannya Anda membuka kepala kanan Anda? Yang kedua adalah, apakah Anda menutup kepala Anda dengan tangan Anda, mengapa dan alasan bagaimana? Saya bertanya satu, kira-kira kita genggam sesuatu di tangan kita, ada orang, sesuatu itu sangat berharga, entah itu prinsip, entah itu tentang kehidupan, entah itu tentang anak. Ketika ada teman yang ingin membukanya, dengan cara apapun, kira-kira dibuka atau tidak? Kenapa Bu? Kenapa alasannya? Kenapa tidak dibuka? Saya mau minta ini, nanti saya akan menilai. Masa berganti, Kenapa alasannya? tantangan kan kita hadapi. Kita kan yang mengatakan nih, sesuatu yang berharga. Kira-kira dibuka atau Negeri era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Itu nafas dan sila-sila. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga. kira-kira kita buka tangan kita, anggap saja itu sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Terus saya teman kita untuk membukanya, kira-kira dibuka atau tidak? Kita itu prinsip atau apa, atau komitmen atau apa, rahasia tidak dibuka nggak? Kalau ada keluarga Anda, suami Anda, atau anak kita yang berusaha membuka tangan tersebut, contoh, itu dibuka nggak Bapak Ibu? Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Bapak Ibu, jawabannya luar biasa. Punjena punya prinsip yang berbeda, Bu Banu juga punya prinsip yang sama. Nanti akan kaitannya dengan 5 kontrol guru. Nanti saya akan berkaitan dengan itu. Kalau di saya Bapak Ibu, saya itu seorang yang intinya saya punya prinsip. Saya tidak akan membuka ini Bu Banu. Tetapi jika prinsip itu mengarah ke kebaikan, saya akan diskusikan kembali dan saya akan membukanya. Tapi ini prinsip. Iya, Punjena selesai tidak akan membukanya. Apapun itu, prinsip saya tidak akan membuka itu kecuali dengan orang-orang yang ada di sini solusi yang terbaik. Itulah contoh sebuah satu kalah kanan. Bagaimana seorang guru mendapatkan lanjut ini perubahan dalam teori kontrol, teori dari ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan kebebasan. Jadi Bapak Ibu saya dulu praktek ini. Jadi gini Bapak Ibu, anak murid ini kadang kita bisa kontrol, kadang bisa tidak. Itu yang saya ingat. Dan kita tidak bisa memaksa, tergantung dia ibaratnya. Jadi kita punya anak murid yang bagaimana? Kita udah genggam dia karena sebagai guru, tapi kalau dia tidak membukanya, ya tidak bisa terjadi kan? Contoh mungkin ilmu yang kita sampaikan, kita udah berusaha memberitahu dia dengan cara apapun. Tapi kalau dia tidak mau membuka, kita membuka pikirannya, membuka wawasannya, itu tidak akan bisa. Jadi kalau kedua tersebut tidak bisa kita yang bisa. Lanjut Pak, disiplin positif apa makna disiplin? Lanjut, disiplin dihajar Dewan Kara. Apa saya selalu bawa dihajar Dewan Kara Bapak Ibu semuanya? Dihajar Dewan Kara adalah Bapak Pendidikan. Jadi beliau luar biasa kiprahnya, saya Bapak Pendidikan. Beliau juga yang menyumbangkan segala sesuatu yang dia berbicara tentang pendidikan dan pendidikan. Pemilihan saya Dewan Kara ini sejalan dengan poin pandangan di atas dosen dalam bukunya Yuriski 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dari disiplin. Jadi Bapak Ibu semua yang kami jadi guru ini sungguh luar biasa. Semuanya sudah dibekal Bapak Ibu. Untuk saya di PGB ini saya hanya menambah sedikit saja untuk ini. Semua guru sudah mempunyai bekal semua. Saya salut dan luar biasa. Lanjut. Dia ada juga mengatakan bahwa arti dari seorang dari itu juga berkonotasi dengan disiplin dari sebagai dalam disiplin ini juga membuat seseorang menjadi berfungsi untuk manusia. Kami juga di S1 sudah menerapkannya. Kami mau punya program 5S ya Bapak Ibu.
Senyum, apa lima S sudah tahu? Sapa, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu udah kalau praktekkan, itu salah satu budaya disiplin. Upacara bendera, itu adalah disiplin positif. Sebelum belajar berdoa, setelah pulang berdoa, itu adalah disiplin positif. Setiap apa itu? Menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan sebagai yang berbeda. Dengan kata lain, disiplin ini juga berdiri dengan cara tersebut, diri dan menggunakan bahasa diri untuk menjelaskan yang mengatur pada menilai kebenaran. Kebutuhan dasar manusia, ini yang saya bahas dengan Bapak Ibu dan kebetulan ada orang tua di sini, Bapak Ibu. Anak kita itu yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi kalau kita lapar, kalau anak kita lapar, tidak diberi jajan dan dimakan bagaimana seadanya, dia tidak akan fokus dan tidak akan konsen. Betul tidak? Terus yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Anak kecil tuh Bapak Ibu, kalau udah kita kasih cinta, sayang, dia akan gimana ya, rasa semangat. Saya bilang semangat. Terus juga dia akan biasanya juga cari perhatian sama orang tuanya. Jadi memang harus penting adanya cinta dan kasih sayang. Kebebasan, anak juga harus punya kebebasan Bapak Ibu, tapi kebebasan dari hal yang positif. Terus yang ketiga, keempat adalah kesenangan, fun. Anak-anak juga, saya rasa semua anak-anak ya, dia pengen senang, pengen happy dalam hidupnya, dia tidak berdekat, dia terima dalam perasaan kawan. Dia kadang-kadang ingin contohnya bermain, dia tak bermain, dia pengen main bola, dia pengen bola, dia berbola. Itu adalah bentuk kebutuhan manusia juga ingin kekuasaan. Juga sama seperti kita semua. Jadi contoh kasus, ini contoh kasus ini saya akan bertanya. Ibu Isi dulu sebentar seperti jika ibu menghadapi ulas salah satu murid kita bernama Rafa. Beberapa anak saya datang dan beberapa Rafa biasa sekali meminta bekal siap mereka dengan bangsa. Ini hanya contoh kasus sampai ibu tidak benar ya. Jika anda menjalani seperti ibu Isi, apa yang anda lakukan kepada anda? Kira-kira apa yang anda itu? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Kenapa alasannya? Kasusnya seperti ini. Ada yang ingin berpendapat? Ini saya sebagai guru akan meminta atau beri pandangan kepada Bapak bahwa pertama orang lain, jadi teman meminta saya baik kalau itu mungkin di rumah nggak makan atau masih buru-buru sekolah sehingga lapar, jadi mintanya dengan cara yang tidak baik. Tinggal caranya aja yang dikasih tahu cara mintanya. Kalau saya sebagai ibu Isi, saya menyampaikan itu nasihat ini ya. Kenapa usahakan kita bisa semuanya. Kemudian ya jadi saya sering setiap hari selalu menasihati dia. Terima kasih. Luar biasa Bu. Kalau saya cuma contoh Bu, ternyata baik kok. Ada lagi pendapat penjara mau? Ya boleh, silakan ya. Kenapa nih alasannya? Bagi dari saya nih. Kalau saya itu tidak jauh beda dari dengan dia. Si Rafanya dipanggil sendiri karena alasannya kenapa? Kemudian dikasih penjelasan bahwa itu perbuatan tidak baik. Kalau tidak baik-baik dan kemudian tidak orang tidak sesuai jangan keterusan ya. Kemudian kalau memang sering dia berulang-ulang melakukan itu, mungkin masalah itu pasti dia. Kita kasih perjanjian apa? Kasih perjanjian dengan dia ya. Ini memang kamu berulang-ulang kali.
luar biasa ya Bapak Ibu. Ini nanti kaitannya dengan ini apa? Orang yang menurut ini saya belajar Bapak Ibu, saya minta masuk materi saya introspeksi diri sebagai guru. Ada solusinya dan saya tawarkan. Oke, itu jawaban yang kami luar biasa. Itu adalah solusi yang terbaik. Ya Pak, ini Pak. Jawaban berkaitan dengan tadi itu kebutuhan manusia. Ya, dari contoh lapar dan orang bisa membawakan yang berkaitan dari dunia, bagaimana tidak lapar. Tapi dia tidak bawa bekal, kan? Jadi itu adalah survival. Berkaitan itu berarti dia harus bertahan hidup. Memang kita penting. Terus yang kedua adalah teman Raka jadi berhasil Raka itu adalah long artinya adalah cinta kasih. Dia jadi itu perhatian loh. Kadang-kadang motifnya bukan dia mau lapar kan? Perhatian berarti ada perlunya cinta kasih. Yang ketiga adalah keinginan. Dia merasa hebat karena orangnya dari takut dan menuruti keinginan. Jadi dia Raka merasakan bosan dengan kita yang bawa teman. Ini introspeksi kembali kepada orang. Jangan goreng telur jangan. Ada variasi. Itu takutnya dia dia tidak terpenuhi. Karena lima kebutuhan itu bukan hanya anak, tapi kita juga lima kebutuhan itu harus terpenuhi. Saya kalau lapar Bapak Ibu tidak fokus. Terus yang terakhir adalah Rapa hanya Ihsan dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar. Betul tidak? Kadang-kadang Ihsan kan? Dia bahagia aja lihat temannya. Itu memang kodrat Bapak Ibu. Ini adalah 5 kebutuhan manusia. Ini dari kasih tersebut yang dilakukan dia Mujena dan Pak Safar atau mungkin guru lainnya itu betul dengan cara memanggilnya dan kenapa terus kasih solusi. Bila perlu kasih sesuatu yang efek jerah, ya kan? Itu Pak Safar. Teori masing-masing dan manusia ini nanti akan seru karena kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila dia tidak melakukannya itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kesalahan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya lakukan adalah saya menggunakan kepada motivasi. Misalkan ini kita masalah saya juga. Tiga untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya ini yang sering belajar nih. Kira-kira nanti saya akan buat soal. Ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu kita betul memberikan hukuman atau konsekuensi. Tapi tulisan ini ada cara yang ini. Contohnya ada Bapak Ibu yang mengatakannya. Yang kita lihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada yang pernah melakukan itu? Tidak ya? Kira-kira ini hukuman, sanksi atau konsekuensi? Ayo. Bapak Ibu ini nomor 1 ini hukuman, sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi, ada lagi? Hukuman atau konsekuensi? Oh, ada yang hukuman, apa lagi? Hukuman. Lanjut, nomor 2, Harry memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lanjut, nanti kita lihat gambarnya ya. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Masker sekolah hukuman atau konsekuensi? Nomor 4, menggantikan batas tugas teman yang melari coret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena saya pada saat belajar. Coba kita lihat gambarnya bersama. Cek. Ini gambarnya di sini. Kembali ke bermain, kawan bisa jawab. Jadi Bapak Ibu kembali, jadi yang bertanya adalah
jawab. Kayaknya. Jadi mencatat 100 kali 25 saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat setelah itu hukuman. Yang berulang kali menjadi terlambat baca 2 kali karena terlambat hadir setelah itu hukuman. Mengulik dirinya untuk menghakimi juga hukuman. Presidensi itu 4 dan 5 itu presidensi ya. Bedanya dia udah belajar 21 ini loh alasannya. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses elaborasi yang mengajarkan murid restitusi untuk mereka. Dia merupakan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka. Jadi seperti apa itu? Kalau ada yang membagi datang ke kami, seharusnya yang kami kalau biasanya kami lakukan ini. Kenapa kalian lari terus? Kenapa? Memang gini. Itu kita dulu sendiri. Kita panggil anak itu, kita saya akan terangkan sehingga banyak dan saya akan tidur ya. Ayo kamu video saya pamit ada informasinya. Ini ada anak ini tugas saya kemarin. Ini saya pakai saya tinggal diskusi apa itu. Anak itu pintar tapi kerjanya sering contek sama kawannya dan dia sampai problem buku sampai mau meja dan dia tidak senang kalau adik contek. Nanti kan masa pelaku ya. Ini validasi tadi. Ini ada apa? Ada kasih satu depresi. Ini contoh segitiga diskusi sebagai wali kelasnya. Menyelesaikan masalahnya. Stabilkan identitas dulu. Kira-kira benar tak ini Gresia kata siapa yang harus saya tanyakan dulu. Ini saya ingin memakai itu. Tapi saya tidak marah-marah seperti sederhana caranya kita. Oh gitu? Gimana? Gimana caranya? Ini tidak benar-benar dulu. Contoh ya, kemudian dia tidak dapat pernikahan. Sekali lagi kita menggunakan gaya kita manusia sangat manusiawi, jadi berbuat salah itu wajar. Tapi kamu tidak sampai memukulkan, saya pancing seperti itu. Dia bilang tidak bu, saya hanya merobekkan kertas. Oh begitu, wajar saja kalau kamu merobekkan karena kamu tempat tugas kamu dicontek oleh teman-temanmu. Misalnya, saya menanyakan keyakinan, kamu tahu keyakinan kelas apa? Yang apa yang kamu langgar, dia bilang apa? Kita harus saling menyayangi dan menghargai teman. Betul saya bilang. Jadi kamu marah dengan kamu itu salah atau tidak? Salah dulu. Jadi dia ini Pak Ibu saya ya cara penyelesaian kalau ada nakal atau ketika yang dia punya beda berapa? Biasanya kita kan apa itu tulah salah dalam tidak mah. Tapi kita masih ada debat ya. Tapi dia merasakan juga sendiri. Dia akan lupa dan dia akan berusaha dari Kita belajar Pancasila. Satu kali lagi. Bernafas Di sini ada sini. Apa itu dia bilang? Sudah saja. Identitas gagal, sesuatu yang pentingnya harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi seperti apa? Ini merupakan pilihan identitas pilihan. Ini sedikit yang lakukan. Saya itu menjadi kesalahan untuk bagian dari kesalahan, memperbaiki lingkungan, tawarkan bukan paksaan. Restitusi beberapa sebagai orang lainnya, segera berbuka pembuat rasa bersalah, teman pembakar gereja. Bapak Ibu mungkin lihat di depan. Kalau saya nih Bapak Ibu, semuanya yang saya lakukan.
Pembukuan, pembuat bahasa bersalah, contoh pembukuan, pembaca. Lanjut, interpretasi. Contoh pembukuan. Seorang yang menggunakan istilah. Kamu lihat dengan saya, atau awasi. Kamu selalu saja salah. Pernah ada yang bilang, selalu selalu bertanya saya. Mungkin saya percaya hanya ada satu cara belajar interaksi. Itu kan ada saya. Bikin biasanya. Itu adalah kali itu. Saya disuruh bapak ibu. Dan ternyata semua guru. Tapi ini masih banyak yang saya diskusi juga semua tapi ada yang mendukung. Kedua, membuat rasa bersalah. Contoh gini, saya juga sering kalian ini udah kelas 4 emang mau kayak kelas 3 kemarin naik terus. Itu adalah contoh membuat rasa bersalah. Ternyata efeknya juga tidak baik juga. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Lanjut, teman. Nah, saya juga melakukan ini. Ternyata saya juga kurang teman kata ibu. Kayak kelas 16 juga karena saya saling dekat dengan permukaan tuh. Saya kata, hai Bu Guru. Saya juga bilang, hai anak saya. Padahal yang benarnya ada cara pembelajaran itu. Kemudian memantau. Ini contoh memantau ini. Bertanya oleh ibu. Ini ini yang terbaik Bapak Ibu yang semoga adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan kita kalau saat ini bermasalah kita bersama murid mempersiapkan murid kalau saat ini terlambat kita lakukan sebagai jadi hukum kamu diselamatkan jangan atau di lima tahun tidak begitu makanya itu dengan waktu saya bilang aturannya kan kami tahu sendiri kenapa kami kasihkan asal cukup juga di BC ya yang dilakukan adalah kita bertanya pada hatinya kalau siapa tahu makanya atau bilang sering atau kotor atau kesingkir tawarkan solusi yang baik kalau kan juga tidak boleh belajar yang benar juga ya Tuhan.
bergaul dengan saling menghormati atau terhibur. Jadi kata negatifnya dibuang, diganti dengan kata positif. Terus kamu mungkin saya baru tampil di kelas video di kelas. Ini saya terangkan di mana saya terangkan. Sebenarnya saya terangkan ini sekolah lama. Sekolah lama itu yang saya tidak pertama. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bukan membuat kita sebagai orang guru, tapi kesepakatan bersama anak-anak. Anak-anak yang buat kita yang merasa gaya saja memfasilitasi. Iya, ini saya buat video, kalau kemarin masih foto-foto. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Oke, semangat. Sekarang ikuti ya. Kalau kau suka hati, petik jari. Ikutilah nyanyi ya. Kalau kau suka hati, petik jari. Oke, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Cerdas karakter itu wanita, berjuang dan harus
Ibu tanya tentang aturan di rumah. Tadi udah Hasna, sekarang Angel sebut nama dan kasih tahu aturannya apa. Tuhan dan wajibannya. negeri era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Oke, jadi kalau ada tamu, dia tidak boleh melewati tamunya. Atau kalau lagi makan, tidak boleh dilewati, dia harus menunggu selesai baru ini karena dia warung kan. Jadi harus menjaga ketertiban atau keamanan di warung tersebut dan harus sopan. Bagus. Tepuk tangan buat lanjut. Ada lagi nggak? Rampa aku nanti rampa. Mendayu gimana Pak di rumah? Ada aturan atau kewajibannya apa? Haknya apa Mendayu? Ya, perkenalkan bagus dari ini. Perkenalkan, nama saya Kapisa Mendayu. Aturan saya di rumah menyayangi orang tua, tidak boleh melawan orang tua dan menghargai orang tua. Oke, saya sama adik. Sama adik dan menjaga adik, tidak boleh melawan adik. Nah, tuh kalau Mendayu di rumahnya, dia harus sayang orang tuanya, dia jaga adiknya. Ya. Kalau Abika di rumah ngapain? Main-main saja. Ada dia punya aturan. Kalau sekolah dia tidak boleh main HP, kan? Main HP di hari apa kemarin libur? Ya itu mamanya udah bilang kayak itu kesepakatan bersama. Itu tidak ada masalah ya. Oke. Berarti di rumah kalian punya hak dan kewajiban di sekolah juga. Jadi kewajiban di sekolah, kalau ibu kasih tugas, kalau ibu perintahkan harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Ya. Udah kan ya? Jangan kemana-mana ke sekolah ya kan? Ya, meetingnya dulu. Ada? Situ. Guys, satu lagi. Tulis ya. Baik, apa kabarnya hari ini? Gracia, tadi ibu dengar laporan dari guru PPL, katanya kamu habis bertengkar dengan Aurel. Iya Bu, habis kesal dan marah. Kenapa kesal dan marah? Aurel terus menulis mencontoh pekerjaan rumah saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontoh. Oh begitu, ya wajarlah kamu kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi seperti kamu, ibu juga akan berbuat yang sama. Lalu apakah yang kamu lakukan terhadap Aurel? Saya marah besar, Bu. Saya hampir menghina ibunya dan tanpa sadar saya menabrak mejanya, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, masa saya saya sudah paksa saya mengerjakan PR dan tugas saya, tapi Aurel mencontek tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela PR kamu dicontek begitu saja oleh Aurel. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi pada waktu itu, misalnya memukul. Sekarang kita coba pikirkan tindakan kamu sampai mengubah meja dan merobek buku, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman dan menyayangi itu penting atau tidak? Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan dalam memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan ke guru atau kelas. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Gracia. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Fitri Maida dari
dari kelas 4A. Saya senang berdiskusi sama guru. Saya bisa mengendalikan amarah saya dan saya harus belajar lebih baik lagi tentang sabar. Assalamualaikum Kenjo. Baik, Kenjo tadi ibu mendengar dari guru piket. Kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Oke, sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan Kenjo? Baik, Kenjo berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Oke, Kenjo kita cari solusinya bersama-sama. Kenjo sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Kenjo sering datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Oke. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak, Kenjo? Penting tidak disiplin? Penting disiplin? Betul, itu buat Kenjo jadi menghargai waktu dan sangat bermanfaat untuk kita. Betul, sangat bermanfaat untuk kita. Kenjo, sekarang ibu mau tanya, disiplin itu penting dan bermanfaat untuk kita. Iya Kenjo, sikap yang sangat bagus kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi? Baik Kenjo, kamu sudah menemukan solusinya, yaitu dengan tidur cepat dan tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Dan nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat. Baik, silakan kembali ke kelas ya Kenjo. Terima kasih. Nama saya Kenjo Pasania Aminuddin Putra dari kelas 4A. Saya menyesal karena terlambat masuk ke sekolah. Dan saya senang berdiskusi disiplin sama ibu guru. Dan jangan lupa disiplin waktu dan Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rosalia Fania dari kelas 4A. Saya akan membacakan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selamat pagi, terima kasih. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda.
Kenalkan, nama saya Rasana. Saya akan membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pertama. Kami putra-putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjungkan bahasa persatuan. Silakan duduk. Selamat siang Hasna, apa kabar Hasna? Ya silakan duduk. Ania. Abian, selamat siang. Selamat siang Aira. Iya, iya. Abika, apa kabar Abika? Baik, ya silakan duduk ya. Saya tinjau. Siang Ari, mana senyum terbaik ya Ari? Ya silakan duduk ya. Silakan duduk. Ya nanti kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Itu ya. Siapa ini? Oke, sama siapa sih? Silakan ambil tempat duduknya ya, nanti kita akan belajar seperti biasa. Siapa ini namanya? Ya, Siang Ahmad. Desta, Siang. Ya, siapa Alex? Silakan duduk, jangan ribut, jangan ribut. Jangan salah ibu. Kenapa? Aduh, kamu ini Alex pura-pura ya, nggak boleh gitu ya. Ibu. Bajunya dimasukkan biar pintar masukkan dulu bajunya. Bajunya masukkan dulu. Ya, masukkan dulu sini. Ya, kalian nih mana nih, jangan terlambat. Itu bajunya rapikan dia. Ya, masukkan dulu. Jangan sini mohon. Aduh, sini. Manda yuk masuk sini. Semuanya sama belajar cepat. Oke, baik. Silakan duduk ya. Maju. Ya, silakan.
sekolah bersama Ibu Luciana Pista. Menurut saya sangat bermanfaat bagi saya, terutama saat pembuatan keyakinan kelas, piket kelas, menyanyikan lagu nasional, saling menghargai membuat saya semangat belajar dan sekolah. Terima kasih Ibu Luciana Pista, sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pati Islam Arfansyah, kelas 4A SDN 1 Nangapino. Budaya positif yang dilakukan di kelas dan sekolah bersama Ibu Luciana Pista menurut saya sangat bermanfaat bagi saya, tentang soal pembuatan keyakinan kelas, piket kelas, menyanyikan lagu nasional, kepramukaan membuat saya senang dan bahagia. Terima kasih Ibu Lucy, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswadi. Saat ini sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Nangapino, saya ingin menjelaskan mengenai Ibu Luciana Pista yang telah dan sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini beliau melakukan banyak hal yang positif di sekolah dan kegiatan pembelajaran utamanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar di kelas yang beliau kelola, yaitu dari yang dulunya adalah sifatnya konvensional, guru lebih banyak melakukan proses pembelajaran yang monoton. Kemudian beliau melakukan perubahan, banyaknya media pembelajaran yang beliau siapkan saat belajar dilaksanakan di dalam kelas dan proses pembelajaran berlangsung. Kemudian nilai-nilai positif yang beliau lakukan adalah sapa salam, kemudian kegiatan-kegiatan yang memberikan motivasi kepada peserta didik lainnya berupa ice breaking, kemudian pramuka yang beliau bina di sekolah kami. Kami sangat berterima kasih terhadap gerakan dan perubahan yang beliau lakukan dalam proses pembelajaran di SD Negeri 1 Nangapino. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.